البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد العزيز آل الرشيد رحمه الله تعالى: wal munkar alladhi yajibu inkaruh makana mujma'an alaih. Kemungkaran yang wajib diingkari adalah kemungkaran yang sudah disepakati. Wa ammal mukhtalafu fih, adapun kemungkaran yang masih diperselisihkan, ulama masih ada yang mengatakan ini halal, ini haram. Famin ashabina man qal, di antara sahabat kami ada yang mengatakan la yajibu ingkaruhu ala man fa'alahu mujtahidan aw muqallidan li mujtahid taqlidan sabiqan. Tidak wajib untuk diingkari terhadap orang yang melakukan itu dalam keadaan dia berijtihad ataupun dia sekedar mengekor kepada seorang mujtahid, mengekor orang yang terdahulu. Wastasnal qadhi fil ahkami sultaniyah. Al-qadhi di dalam al-ahkamus sultaniyah wa alam, ini zahirnya ahkam sultaniyah mungkin adalah milik Abu Ya'la atau Ibnu Abi Ya'la, atau itu kalau dari kalangan Hanabilah, atau ahkam sultaniyah punya Mawardi dari kalangan Syafi'iyah. Yang boleh diingkari adalah ma dha'ufa fihil khilaf, yang perselisihan di situ lemah. Yaitu apa? Ada perselisihan tetapi apa? Yang menyelisih hanya sedikit karena dalilnya itu sudah sangat jelas tentang batilnya perbuatan tadi. Baik, sampai di sini. Dan yang benar adalah telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Al-Majmu'ul Fatawa, kalau nggak salah dalam Al-Qawaid An-Nauraniyah, juga dengan kalimat yang hampir sama Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in tentang ucapan orang-orang la ingkara fil masaili al-khilafiyah, tidak ada pengingkaran di dalam masalah-masalah khilafiyah, ini adalah keliru. Kata Syekhul Islam dan Al-Imam Ibnul Qayyim bahwasanya kalau masalahnya itu ijma, maka jelas bahwasanya apa? Orang yang berbuat, yang menyelisihinya memang dia layak untuk diingkari dan layak untuk dihukum atas apa pengingkarannya itu. Adapun kalau masalahnya khilafiyah, maka kalau dalilnya itu jelas, kemudian ada orang yang menyelisihi, maka orangnya dikatakan fasik dan pelakunya itu, dan bahkan hukum seorang hakim itu boleh dibatalkan. Ketika hakim mengatakan, oh saya ijtihad, tapi apa? Nyata-nyata menyelisihi dalil, maka ini hukum boleh dibatalkan. Walaupun hakimnya telah ijtihad. Kenapa? Karena kebenaran telah jelas dan kebatilan pun telah jelas. Yang menyelisihinya adalah sebuah kebatilan, maka tetap dia harus diingkari. Adapun kalau dalilnya itu tidak jelas, masing-masing ulama ijtihad karena memang dalilnya memang terbukti tidak jelas, maka kata Syekhul Islam dan juga Ibnul Qayyim, kita tetap boleh mengingkarinya, tapi tidak sekeras pengingkaran-pengingkaran yang sebelumnya. Kita katakan yang rajih menurut saya adalah ini, dan yang selain ini lemah bagi saya. Tanpa apa? Tanpa menghina dan merendahkan pihak yang lain, karena ini memang perkara yang masih ijtihadiyah. Dan ini pula yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Muflih Al-Hambali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Adabus Syar'iyyah. Kalau dalilnya jelas, maka orang yang menyelisihinya itu dihukumi sebagai orang yang fasik dan sebagainya. Bahkan boleh jadi sampai tingkat kafir kalau apa? Ini adalah perkara yang dalilnya betul-betul qat'i dan telah terbentuk ijma' yang mundhabit tentang masalah itu. Orang yang menentangnya boleh dikafirkan. Dan ini kembali ke hukum ulama tentunya. Adapun kalau perkaranya masih ijtihadiyah maksudnya adalah dalilnya masih belum jelas, maka pihak ini ijtihad menurut saya dengan kaidah begini, maka dia begini. Yang itu mengatakan justru menurut saya yang lebih rajih gini karena ada kaidah lain yang juga mengatakan demikian dan demikian. Maka yang seperti itu, kata Imam Ibnu Muflih, tidak diingkari dengan keras, tapi kita mengatakan yang berlaku di sini adalah madhab yang begini, untuk ijtihad yang begini. Maka kita meminta untuk Anda, kalaupun Anda menyelisihi, jangan Anda tampilkan di jalan-jalan begini ini, karena ini akan merusak madhab yang ada di sini dan merusak adab-adab yang di sini. Sebagaimana itu juga dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin
Ketika beliau ditanya, bagaimana kalau ada orang memakai pendapat Syekh Albani, yaitu apa, boleh membuka wajah. Kata Syekh Utsaimin, bagi kami dalil-dalil sudah sangat jelas bahwasanya apa, wajah wanita itu harus ditutup. Tapi kalaupun dia memilih ijtihad Syekh Albani karena dia memandang beberapa dalil yang lain yang menurut kami itu dhaif, maka kami meminta kepada dia, kalaupun Anda memakai pendapat yang lain, maka jangan Anda tampilkan itu di jalan-jalan. Itu akan merusak pendidikan yang ada di sini. Anak-anak jadi berani untuk menampilkan wajahnya begini-begini. Sementara yang rajih bagi kami dengan dalil kami adalah wajah itu harus ditutup, kata Syekh Utsaimin gitu. Walaupun orang yang memilih yang lain tidak sampai dia itu dikatakan mubtadi atau fasik dan sebagainya dalam case yang masih ijtihadiyah itu. Memang dalilnya jelas. Bagi apa? Bagi orang yang betul-betul teliti, dalilnya itu jelas. Cuma memang masih ada sisi ijtihad di situ. Tayyib. Dan juga ada kalam yang sangat bagus dari Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau As-Sailul Jarrar ketika mengomentari ucapan penulis Hadaiqul Azhar yang mengatakan apa? La ingkara fil masailil khilafiyah. Tidak ada pengingkaran dalam masalah khilafiyah. Maka Imam Asy-Syaukani mengatakan orang yang merenungkan kalimat semacam ini tidak mungkin bagi dia kecuali dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sejak kapan dalil itu dan syariat itu diserahkan kepada orang yang bukan maksum? Syariat telah jelas bagi Allah Subhanahu wa taala dan datang dari sisi Allah dan Rasul-Nya. Dan setiap kali, sementara banyak sekali perkara-perkara yang setiap kali diceritakan ternyata masih ada pihak lain yang memiliki pendapat yang lain. Kalau sama sekali tidak ada boleh pengingkaran kecuali perkara ijma' saja, maka ini hakikatnya adalah akan menggulung permadani syariat secara total. Kenapa? Hampir semua masalah selalu ada saja ulama yang ijtihadnya keliru. Kalau sama sekali tidak boleh pengingkaran, ya sudah, agama akan rusak, syariat akan hancur. Maka kata beliau yang betul adalah pengingkaran itu ada, tapi apa? Sesuai dengan tingkatannya. Kalau masalah ijma, maka yang diingkari boleh diingkari dengan sangat keras karena dia bertentangan dengan ijma, dengan dalil yang sangat qat'i. Kalau emang dalilnya masih sangat jelas, maka di situ boleh orang memilih pendapat yang lain dengan apa? Ijtihad dia. Taib. Dan masih ada kalam-kalam bagus yang lain sebagaimana yang disebutkan oleh siapa? Orang-orang sebelum mereka, sebelum ulama yang anak sebutkan tadi, yaitu siapa? Imam Abu Amr Ibnu Shalah rahimahullahu taala di dalam Al-Fatawa milik beliau itu. Bahwasanya apa? Laisa kullu khilafin yustarwahu ilaih. Tidak setiap perselisihan itu kita boleh memilih dengan santai dalam masalah itu. Tapi apa? Lihat mana yang dalilnya jelas, kemudian pegang baik-baik. Yang masih tidak jelas, maka di situ ada toleransi walaupun pengingkaran ada, sebagaimana telah dilakukan oleh para ulama terdahulu. Ibnu Abbas membantah Ibnu Umar membantah Ibnu Abbas dalam masalah khilafiyah. Tapi apa? Tidak sampai mengatakan orang ini mubtadi, orang ini fasik dalam masalah ijtihadiyah tadi itu. Yang betul, kalau apa? Kalau segala yang khilaf itu tidak boleh diingkari, agama akan hancur. Dan orang akan jadi zindik sebagaimana dijelaskan oleh para a'immah, dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi dan lain-lain itu. Yaitu apa? Kalau seseorang ini masih khilaf dalam masalah nyanyian, jumhur memang melarang, tapi apa? Ulama Zahiriyah membolehkan. Demikian pula dalam masalah khamar ini masih khilaf, jumhur melarang, tetapi apa? Ulama-ulama Hanafiyah masih membolehkan kalau khamarnya itu adalah dari jus buah. Demikian pula masalah riba, jumhur melarang, tapi apa? Ulama-ulama yang dari Mekah masih membolehkan di zaman itu. Demikian pula masalah itu disebutkan semuanya. Ya sudah, berarti apa? Orang milih segala yang ringan-ringan, agama akan hancur. Tayyib. Yang betul adalah kembali kepada dalil yang sangat jelas yang Allah berfirman, "Wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah." Juga Allah Ta'ala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Kalau kalian mengalami suatu perselisihan, bukan kemudian sudah sila ambil siap apa yang kalian sukai, bukan. Allah mengatakan kembalikan perselisihan itu kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu cari hukumnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, itu baru cara yang betul.
Jadi bukan dalam masalah ijma diingkari, dalam masalah khilaf sudah pilih sendiri-sendiri, bukan. Kembalikan kepada dalil-dalil dari Al-Quran was sunnah. Kalau dalilnya jelas maka ketahuan yang menyelisihi ini berarti hukumnya macam apa. Tapi kalau dalilnya memang masih belum jelas, berarti apa? Tidaklah ucapan orang yang ini menjadi hujjah terhadap ucapan orang yang itu, karena sama-sama dalilnya belum jelas. Jadi harus didudukkan segalanya pada tempatnya. Tidak menjadi orang yang lembek, tidak pula menjadi orang yang terlalu kaku. Baik. Kemudian kita lanjutkan di sini, wa maratibul ingkar salas. Tingkatan pengingkaran itu ada 3. Kama taqaddama min hadits Abi Sa'id, sebagaimana telah berlalu dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Wa fihi dalilun ala anna ingkaral munkar yajibu bihasabil qudrati alaih. Dan di dalam hadis tadi ada dalil bahwasanya pengingkaran terhadap kemungkaran itu wajib sesuai dengan kadar kemampuan terhadap kemungkaran tadi itu. Wa anna ingkarahu bil qalb la budda min. Dan ada dalil bahwasanya mengingkari dengan hati itu harus. Asalkan asalkan dia masih ingin beriman. Kalau hatinya pun tidak lagi mengingkari, berarti apa? Dalam keadaan dia tahu itu adalah batil, tapi hatinya enggak mengingkari, berarti dia bukan lagi mukmin. Adapun kalau jahil, namanya jahil, dia enggak tahu, maka masih ada iman walaupun lemah. Kemudian bi khilafil ladzi qablah, berbeza dengan yang sebelumnya, yang masalah dengan tangan, masalah dengan lisan, itu sesuai dengan kemampuan. Dan rata-rata kita memang imannya sudah sangat lemah, sehingga hanya mampu dalam hati, bukan hanya mampu, hanya mau dalam hati. Ini kebanyakan kita dalam artian kaum muslimin. Adapun ahlu sunnah, mereka lebih baik daripada keumuman muslimin. Salafiyun dari kalangan tulabil ilm jauh lebih baik daripada keumuman ahlu sunnah dan seterusnya. Wa afada wujuba taghyiril munkar bikulli tariq. Dan hadis tadi memberikan faedah tentang wajibnya merubah kemungkaran dengan segala jalan. Karena syariat datang untuk membawa kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Sementara kemungkaran itu akan membawa fasad. Maka harus diusahakan untuk menutup pintu-pintu yang membuka kerusakan tadi dengan segala cara. Fala yakfil wa'ad in amkanahu izalatul munkar bil yad. Maka tidak cukup sekedar memberikan nasihat kalau dia itu mampu untuk menghilangkan kemungkaran dengan tangan. Sebagaimana itu adalah ijma. Kalau mampu dengan tangan, tidak boleh dia berpindah kepada dengan lisan saja. Karena Rasulullah mengatakan kalau tidak mampu baru pindah dengan kepada lisan. Wala yakfi bil qalb idza amkanahu bil lisan. Dan tidak cukup dengan hati apabila dia mampu dengan lisan. Tayyib. Qauluhu ala ma tujibuhu syariah, berdasarkan apa yang diwajibkan oleh syariat. Annahu yajibu ayyakunal amiru bil ma'ruf wan nahi anil munkar mutabassiran alima bima ya'muru bih. Yaitu hendaknya orang yang memerintahkan pada yang ma'ruf dan orang yang melarang dari kemungkaran, dia harus orang yang memiliki basirah, orang yang punya ilmu terhadap apa yang dia perintahkan. Bukan samar-samar, bukan masih meraba-raba, tapi betul-betul dia adalah mutabasir, pandangannya itu tajam, pandangan hatinya itu. Wa annahu mutabiqun lil amr, dan memang ini sesuai dengan apa yang diperintahkan. Betul-betul dia mampu menerapkan sebagaimana mestinya. Tayyib. Makanya bagus sekali yang disebutkan oleh kalau nggak salah ana dapatkan di dalam biografi Imam Waqi' Ibnul Jarrah rahimahullahu taala di dalam Syiar Alamin Nubala, dan juga dinukilkan dan juga disebutkan kisah ini oleh Imam Ibnu Nahas Ad-Dimashqi di dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu Anil Munkar itu, yaitu ada pengumuman waktu itu di wilayah Baghdad kalau tidak salah. Ada pengumuman yaitu tidak boleh lagi ada amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Karena banyak terjadi kerusakan dan kekacauan. Semua orang bicara, akhirnya urusan jadi berantakan. Kemudian Waqi' Ibnul Jarrah masuk ke wilayah Baghdad. Lalu dia lihat pada waktu itu ada seorang tentara yang mulai mengganggu seorang perempuan di pasar. Maka langsung dia menentang, mengingkari perbuatan dari tentara tersebut. Kemudian beliau ditangkap, kemudian bukan dihadapkan kemana-mana, langsung dihadapkan kepada raja di Surah Man Ro'a, di ibu kota waktu itu, namanya adalah Surah Man Ro'a, masih di Irak juga. Kemudian khalifahnya kalau nggak salah waktu itu adalah, anak agak lupa, waktu itu Harun Ar-Rasyid. Karena belum sampai zaman Imam Ahmad memang Harun Ar-Rasyid.
Kemudian apa? Ditanya, kamu siapa namanya? Saya Waqi' Ibnul Jarrah. Oh, ini ulama terkenal. Kemudian ditanya tentang masalah apa? Tentang masalah faraid, berbagai kedalaman faraid. Beliau mampu menjawab dengan bagus. Kemudian si Harun Ar-Rasyid mengatakan, wahai Anda, kalau orangnya adalah macam Anda boleh untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kami hanya melarang orang-orang yang dia itu menjadikan mungkar jadi ma'ruf dan ma'ruf jadi mungkar. Ini yang kami larang untuk bicara. Kalau Anda boleh, sila Anda bicara sesuka Anda nanti di luar. Maka apa? Kemudian beliau dilepaskan lagi. Ini menunjukkan apa? Ilmu. Kalau memang dia punya ilmu, boleh dia bicara. Kalau tidak punya ilmu, maka serahkan kepada orang yang berilmu. Taib. Kemudian apa? Qala ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah, inilah jalanku. Aku mengajak ke jalan Allah di atas basirah, yaitu di atas ilmu dan bayinat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-basirah adalah al-ilmu wal bayinat. Ada bukti-bukti yang jelas, bukan hanya bicara ternyata bukti tidak kuat. Taib. Bukan hanya mendatangkan bukti ternyata apa? Dia tidak punya ilmu tentang bukti tadi. Ana wa manittaba'ani. Aku dan orang yang mengikutiku, cara dakwahnya adalah seperti ini, di atas basirah. Bukan seperti apa jamaah tabligh yang sama sekali tanpa ilmu dan bahkan apa akhirnya terjerumus kepada syirik-syirik besar. Wa qala Syekh Taqiyuddin fi Al-Minhaj, Minhajus Sunnah, tapi ana dapatkannya adalah apa? Dalam Majmu'ul Fatawa yang ke-28 muka surat 136. Wala budda minal ilmi bil ma'rufi wal munkar wat tamyiz bainahuma. Harus orangnya itu punya ilmu tentang perkara yang ma'ruf dan perkara yang mungkar, dan punya ilmu untuk memisahkan di antara keduanya, mana yang sampai tingkat mungkar, mana yang dia itu masih dalam koridor ma'ruf dan seterusnya. Wala budda minal ilmi bihalil ma'mur, dan dia harus tahu tentang keadaan orang yang dia perintah. Ya, lihat kondisinya, apakah layak untuk mendapatkan larangan yang sudah sampai tingkat ini ataukah belum layak. Kalau masalah gambar-gambar makhluk bernyawa aja dia belum paham, bagaimana kita akan melarang dia mengatakan hadis-hadisnya sahih yang Rasulullah melarang untuk apa? Untuk dinding itu dikasih hiasan apapun. Wah, lebih berat lagi. Dia akan mengatakan, oh dunia ini gelap lah kalau gitu. Dia akan bilang gitu. Dia nggak paham. Dia masih jahil. Yang jelas-jelas apa keharamannya dan dosa besar itu dilarang dulu. Jangan sampai yang terlalu mendalam macam itu. Untuk orang-orang yang masih jahil macam tadi. Wal manhi, apa yang dia yaitu apa? Orang yang dia perintahkan dan orang yang dia larang. Kalau ma'mur bihi itu apa? Itu adalah apa? Apa yang dia perintahkan. Tapi al-ma'mur itu orangnya. Al-manhi itu orangnya. Kalau manhi anhu itu perkara yang dilarang. Ini orangnya yang ma'mur dan manhi. Wala budda fi dzalika minar rifq. Dan di dalam perkara ini semua dia memerlukan kelembutan. Sebagaimana dia sendiri nggak suka dikritik dengan keras, hendaknya dia juga jangan keras pada orang lain. Ini hukum asalnya. Baru kalau dengan kelembutan tidak mempan, baru apa? Mulai dengan dinaikkan levelnya. Sebagaimana, karena apa? Orang jahil itu hakikatnya orang yang tidak sedar. Dengan cara lembut dulu. Kalau dengan kelembutan dia sedar, ngapain dia dikasari? Cukup dengan apa? Kelembutan. Sebagaimana ketika apa? Mengobati, menyadarkan orang yang sedang pingsan atau orang yang jantungnya sedang berhenti. Dengan apa? Jangan langsung 500 kilojoule, mati dia langsung nanti. Terbakar jantungnya. Tapi apa? 100 dulu. Kemudian 150, kemudian 200, 250. Kejutan yang makin lama makin keras. Taib. Jangan sejak awal sudah langsung apa 1000, hancur semua. Enggak perlu. Taib. Kemudian beliau mengatakan di sini, wala budda ayyakuna haliman saburan alal adza. Harus dia itu orang yang halim, yaitu apa? Sangat penyabar, tidak bermudah-mudah untuk membalas kekasaran orang lain dengan apa? Kekasaran yang sama. Tidak bermudah-mudah untuk menimpakan hukuman dikarenakan kekasaran orang lain. Soburon, bukan hanya sobir, tapi sobur, sangat sabar alal adza, terhadap gangguan-gangguan yang didapatkan. Tayyib, fa innahu la budda an yahsulalahu adza, karena pasti gangguan itu ada. Fa illam yahlum, kalau dia tidak mau untuk yahlum, maknanya ya bersabar ya, menahan diri. Wa yasbir, dia tidak mau bersabar. Kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih, yang dia rusak akan lebih banyak daripada yang dia perbaiki. Baru awal dakwah, kemudian dicaci maki, langsung apa?
Dia datangi orang itu langsung dipukuli 10 kali. Ini nggak jadi dakwah namanya. Orang akan memandang buruk. Harus melatih diri dengan kesabaran. Fala budda min hadhihi salasah. Maka harus dia menghiasi diri dengan ini. Ini bukan bukan metode dakwah yang layak dimiliki oleh jamaah tabligh. Ini milik kita, milik ahlu sunnah wal jamaah pengikut Nabi. Bukan jamaah tabligh yang lebih layak memiliki. Ini kita. Sebagaimana sebagaimana pakaian-pakaian Islami itu hak kita, bukan hak orang sufi. Harusnya kita yang lebih mempopulerkan. Baik, al-ilmi warifqi was-sabr. Harus memiliki ilmu, memiliki kelembutan dan kesabaran. Al-ilmu qablal amri wan nahi, yaitu ilmu sebelum dia memberikan perintah dan menyampaikan larangan. Warifqu ma'ah, dan kelembutan bersama dengan proses amar ma'ruf nahi mungkar. Wasabru ba'dah, dan kesabaran setelah menyampaikan itu. Mulai melihat bagaimana raddul fi'il, bagaimana reaksi orang yang diperintah atau dilarang itu. Kita sabar. Intaha. Qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Tayyib. Dan ini bagus, diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal dalam kitab Al-Wara', muka surat 154 dan sanadnya sahih. Alhamdulillah. Tayyib. La ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar illa man kana fihi salasu khisal. Tidak boleh memerintahkan pada yang ma'ruf dan tidak boleh melarang dari yang mungkar kecuali orang yang memiliki 3 karakter. Rafiqun bima ya'mur, yaitu dia lembut, dia lunak bicaranya, bukan oh ini boleh walaupun haram, bukan, tapi lunak cara bicaranya, lembut di dalam apa yang dia perintahkan. Rafiqun bima yanha, dia juga lembut di dalam apa yang dia larang. Adlun fima ya'muru, adlun fima yanha, dia adil dalam apa yang dia perintahkan, dia juga adil dalam apa yang dia larang. Tidak seperti kisah para khotib yang diceritakan oleh Syekh Yahya itu. Oh ini larangan hanya untuk masyarakat, kita keluarga kita nggak perlu ini semua. Oh, itu nggak boleh. Atau seperti orang-orang sufi itu melarang para pengikutnya untuk ini untuk itu. Kalau dirinya sendiri boleh karena saya sudah sampai tingkatan makrifat. Nah, itu nggak boleh macam itu, harus adil. Karena para nabi pun seperti itu. Ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Nabi Syuaib sendiri mengatakan, saya tidak ingin menyelisihi apa yang saya larang kalian darinya. Harus konsekuen. Mereka dilarang, saya pun adalah orang pertama yang harus melarang diri saya sendiri. Harusnya begitu. Nah, baru diberkahi dakwahnya. Alimun bima ya'mur, alimun bima yanha. Dia berilmu terhadap apa yang dia perintahkan, dia juga alim terhadap apa yang dia larang. Ilahuna wallahu a'lam.